menuntut ilmu adalah hak bagi semua orang dan tidak ada pengecualian mau dia berbeda status sosial, berbeda kemampuan, atau berkebutuhan khusus. Mereka tetap mempunyai hak untuk menuntut ilmu. Karena itu, budaya inklusif harus wajib diterapkan di dalam lingkungan kampus, yang dimana inklusif mengajak kita untuk setara dan tidak melihat perbedaan di antara mereka. Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui untuk menerapkan budaya inklusif di dalam kampus, yang dimana menganggap mahasiswa disabilitas adalah teman yang setara, dan mereka memiliki hak untuk menuntut ilmu di kampus. Namun sayangnya mereka sering tidak mendapatkan hak mereka sebagai individual atau manusia sebagaimana aksesibilitas di kampus dan mobilitas mereka di kampus. Jalan yang rusak, yang curam, gading yang tertimbun, tangga yang memiliki pegangan, itu semua adalah hal yang mendasar untuk mewujudkan suatu inklusivitas di dalam kampus. Maka dari itu, mari kita meningkatkan kesadaran kita terhadap budaya inklusivitas di kampus. No one left behind, nothing about us without us. Kurangnya aksesibilitas di dalam kampus merupakan suatu permasalahan yang memerlukan perhatian khusus, baik dari pihak kampus maupun dari pihak mahasiswa tersebut sendiri. Salah satu contohnya dapat dilihat pada area parkiran yang memiliki banyak jalan berlubang. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna kendaraan, tetapi juga membahayakan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Terutama bagi teman-teman penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda atau alat bantu mobilitas lainnya. Jalan yang tidak rata dapat menyulitkan pergerakan mereka dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Sebagai institusi pendidikan yang menjunjung tinggi nilai inklusivitas, kampus harusnya mampu menyediakan lingkungan yang aman dan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika. Selain itu, ketersediaan RAM atau jalur landai di kampus juga masih belum merata di semua gedung fakultas. Beberapa gedung telah memiliki fasilitas tersebut, tetapi masih banyak gedung lain yang belum dilengkapi RAM yang sesuai dengan standar aksesibilitas. Akibatnya, mahasiswa penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mengakses ruang kelas, kantor administrasi, maupun fasilitas kampus lainnya secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak akses bagi seluruh mahasiswa belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, pihak kampus perlu melakukan evaluasi dan perbaikan fasilitas secara menyeluruh agar tercipta lingkungan pendidikan yang inklusif, setara, dan ramah bagi semua pengguna. Identifikasi masalahnya. Yang pertama, guiding block. Guiding block yang tersedia di lingkungan kampus seharusnya membantu teman difabel netra untuk bergerak dengan aman dan mandiri. Namun, kondisi guiding block yang licin dan tidak rata justru dapat membahayakan penggunanya. Saat hujan, permukaannya menjadi lebih licin sehingga meningkatkan resiko terpeleset atau jatuh. Selain itu, pemasangan guiding block yang tidak merata di beberapa area kampus menunjukkan bahwa aspek aksesibilitas belum menjadi perhatian utama. Fasilitas yang dirancang untuk mendukung mobilitas teman difabel seharusnya dipasang sesuai standar dan terhubung dengan baik ke seluruh fasilitas penting kampus. Maka dari itu, kampus perlu melakukan perbaikan agar fasilitas aksesibilitas benar-benar berfungsi sesuai tujuan dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua mahasiswa. Adapun kebijakan yang dilanggar, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi tertinggi Indonesia, menjamin hak pendidikan dan perlakuan setara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pasal 28H ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal ini menjadi dasar utama pengadaan reasonable accommodation atau penyesuaian yang layak di kampus. Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia, undang-undang yang secara spesifik mengatur hak penyandang disabilitas dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pasal 10, hak pendidikan menjamin hak disabilitas untuk mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Pasal 19, hak fasilitas publik menjamin akses terhadap infrastruktur fisik dan non-fisik secara mandiri. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Pasal 6 menegaskan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan keadilan serta tidak diskriminatif. Pasal 32 mengamanatkan pemerintah dan perguruan tinggi untuk memberikan kemudahan akses bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik atau sensorik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Pasal 5 ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan. Oke, kebijakan yang dilanggar selanjutnya adalah Peraturan Menteri atau disingkat Permen. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di perguruan tinggi. Peraturan ini mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menyediakan aksesibilitas fisik seperti gedung, toilet, dan jalur pejalan kaki yang ramah disabilitas, serta aksesibilitas non-fisik seperti materi perkuliahan dan sistem ujian yang inklusif. Selain itu, perguruan tinggi juga diwajibkan membentuk unit layanan disabilitas atau ULD. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 PRT M/2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung. Peraturan ini mengatur standar teknis bangunan dan fasilitas umum termasuk kampus seperti tingkat kemiringan rem, lebar pintu bagi pengguna kursi roda, tinggi pegangan tangan atau handrail, serta spesifikasi ubin pemandu untuk guiding block. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Meskipun berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, peraturan ini juga menekankan perlindungan tambahan bagi kelompok rentan, termasuk mahasiswa disabilitas yang sering menghadapi kerentanan dan Adapun tunjangan yang dilanggar selanjutnya adalah tunjangan inter-kampus atau internal. Jika aturan di atas tidak diturunkan dengan tunjangan internal, maka kampus dianggap lalai secara administratif. Tunjangan internal ini mengikuti statuta perguruan tinggi atau dokumen dasar penyelenggaraan kampus yang harus memenuhi prinsip inklusivitas. Selanjutnya adalah peraturan rektor tentang kampus inklusif atau pedoman layanan disabilitas, di mana aturan teknis tingkat universitas yang mengatur kuota penerimaan, skema beasiswa, tata cara ujian alternatif dan operasional unit pelayanan disabilitas atau ULD. Selanjutnya adalah kode etik dosen dan mahasiswa, di mana aturan yang melarang segala bentuk diskriminasi, perundungan atau bullying, dan stigmatisasi berbasis kondisi fisik atau mental di lingkungan Adapun akademik. solusi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan renovasi fasilitas kampus seperti RAM dan guiding block agar sesuai dengan yang mereka butuhkan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran bahwa penyandang disabilitas tidak hanya membutuhkan bantuan tetapi juga membutuhkan ruang dan fasilitas aksesibel sehingga dapat beraktivitas secara mandiri. Yang ketiga yaitu mewujudkan kampus yang inklusif. Pihak kampus harus menyediakan fasilitas dan memperbaiki fasilitas aksesibel bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Dari aspek-aspek narasi atau poin-poin yang disebutkan oleh teman saya, bisa saya simpulkan bagaimana, yakni inklusivitas itu wajib ada di kampus, yang dimana pendidikan itu adalah hak semua orang dan tidak terkecuali. Yang dimana pendidikan itu bisa dijangkau oleh semua orang, yang dimana bahkan disabilitas pun bisa mereka jangkau, sebagaimana memberikan ruang terhadap teman disabilitas, seperti contohnya aksesibilitas ke kelas, yang dimana memberikan lift atau RAM untuk menuju ke kelas tersebut. Yang selanjutnya yaitu guiding block atau jalan untuk tunanetra kalau disebutnya. Sebagaimana banyak beberapa masalah atau guiding block itu tidak merata di kampus kita, seperti di fakultas-fakultas tertentu. Hanya ada beberapa tetapi tidak akses.
atau tidak merata. Nah, selanjutnya yaitu di mana disabilitas itu kayak mereka harus diberikan ruang untuk menuntut ilmu di kampus. Karena inklusivitas itu berbasis merata atau sama rata, tidak dibedakan dan tidak membedakan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Kami dari kelompok 1, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.